Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam biologi yaitu sistem sirkulasi atau sistem transportasi. Pada sistem ini yang akan kita bahas adalah tentang darah, jantung, kemudian sistem limfa. Pertama kita akan membahas peredaran darah pada manusia. Yang pertama disebut dengan peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh. Kemudian, peredaran darah pada manusia disebut dengan peredaran darah ganda. Karena sekali beredar, darah 2 kali melewati jantung. Sekarang kita lihat fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, sebagai alat transportasi, membawa oksigen dan CO2 serta sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, penjaga suhu tubuh dengan membawa panas hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Yang ketiga, perlindungan. Ketika terjadi luka, maka akan ada pembukuan darah yang melindungi masuknya kuman-kuman dari luar. Dan fungsi yang terakhir sebagai penyangga. Protein yang terdapat di dalam darah itu akan menjaga perubahan pH dalam darah. Sekarang kita bahas darah pada manusia. Pertama, darah itu terdiri dari plasma. Komponen-komponen plasma darah itu yang pertama ada air berjumlah sekitar 92%. Kemudian ada protein plasma sekitar 7%. Dan terakhir bahan campuran kompleks sekitar 1%. Kita lihat yang pertama, protein plasma. Ada 3 jenis protein plasma darah. Yang pertama, albumin, yang berfungsi menjaga tekanan osmotik darah. Dan albumin ini adalah komponen protein plasma yang paling banyak jumlahnya. Protein plasma yang kedua ada globulin. Globulin ini dibagi menjadi 2, ada alfa dan beta globulin yang berfungsi sebagai pengangkut lemak dan protein. Selanjutnya ada gamma globulin yang berperan sebagai imunitas atau sistem pertahanan. Protein plasma yang ketiga ada fibrinogen, berperan dalam pembekuan darah. Komponen plasma darah selanjutnya ada campuran kompleks. Campuran kompleks ini terdiri dari bahan organik. Misalnya ada glukosa, lemak, kreatin, asam urat, kolesterol, dan asam lemak. Kemudian ada garam mineral, yaitu berupa natrium klorida. Campuran kompleks yang terakhir ada gas, yaitu berupa oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Komponen darah yang kedua yaitu sel darah. Sel darah yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Bentuknya bikonkav, bulat dengan cekung di tengah. Sel darah merah memiliki hemoglobin yang berfungsi sebagai pengikat oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida atau gas CO, dan sianida atau CN. Kemudian terdapat eritropoiesis. Ini adalah proses pembentukan eritrosit yang terjadi di dalam sumsum merah pada tulang dengan hormon eritropoietin. Sekarang kita bahas faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan eritrosit. Yang pertama, ketinggian tempat. Semakin tinggi tempat di muka bumi ini, maka jumlah sel darah merah semakin banyak. Karena kadar oksigen di tempat tinggi itu berkurang, sehingga membutuhkan banyak hemoglobin untuk menangkapnya. Faktor peningkatan eritrosit yang kedua yaitu gagal jantung. Kemudian yang ketiga disebabkan oleh penyakit paru-paru. Dan yang keempat karena hemoargik atau kehilangan darah.
Selanjutnya kita bahas bagian-bagian dari eritrosit. Kita tahu di dalamnya ada hemoglobin, maka bagian-bagiannya terdiri dari globin. Ini akan terbentuk menjadi asam amino di dalam tubuh. Selanjutnya ada bagian hem. Hem ini terdiri dari yang pertama Fe atau zat besi. Ini yang akan menjadi eritrosit atau sel darah merah baru. Selanjutnya ada bilirubin yang berubah menjadi biliverdin, yang inilah yang akan menjadi cairan empedu. Umur eritrosit itu sekitar 120 hari dan akan dirombak di hati. Kemudian jumlah normal dari sel darah merah yaitu 3,8 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik. Sel darah yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Jumlah normal sel darah putih yaitu 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Fungsi dari sel darah putih yaitu sebagai pelindung tubuh atau imunitas. Diproduksi pada sumsum merah pada tulang. Sel darah putih memiliki sifat yang pertama diapedesis, yaitu bergerak menembus kapiler dan menuju ke jaringan. Yang kedua, kemotaksis, bergerak mendekati zat kimia yang dikeluarkan oleh jaringan yang rusak. Yang ketiga, fagositosis atau memakan benda asing, misalnya mikroorganisme. Dan yang keempat, bergerak amuboid atau bergerak seperti amuba. Sel darah putih terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada granulosit atau sel-selnya mengandung granula atau gerenjil-gerenjil. Yang kedua ada agranulosit, yaitu selnya polos yang tidak mengandung granula. Granulosit ini dibagi menjadi 3, yaitu ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit itu dibagi menjadi monosit dan limfosit. Kita bahas sel darah putih granulosit yang terbagi menjadi 1. Basofil. Fungsi dari basofil ini mengeluarkan histamin, yaitu untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera. Yang kedua, berfungsi menghasilkan antikoagulan heparin, yaitu mencegah penggumpalan darah dalam pembuluh. Granulosit yang kedua yaitu ada eosinofil. Fungsinya fagosit lemah dalam pembuangan racun penyebab radang. Fagosit itu artinya memakan. Mempunyai inti dengan 2 lobus. Granulosit yang ketiga atau yang terakhir ada neutrofil. Fungsinya sebagai fagosit yang sangat aktif. Dan jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan yang lain, yaitu dibandingkan eosinofil dan basofil. Memiliki inti berlobus 3 atau beruangan 3. Selanjutnya, kita lihat sel darah putih yang agranulosit atau yang tidak memiliki granula di dalam selnya. Agranulosit yang pertama ada monosit. Itu berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif yang kemudian akan berubah menjadi histiosit atau makrofag. Selanjutnya, agranulosit yang kedua yaitu limfosit. Limfosit ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada limfosit B yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi untuk menyerang benda asing. Kemudian ada limfosit T yaitu menyerang benda asing dengan cara interaksi langsung dengan antigen atau benda asing tersebut. Sel darah yang selanjutnya yaitu ada keping darah atau trombosit. Keping darah merupakan sel yang tidak berinti. Jumlahnya 150.000 sampai 400.000 butir sel per milimeter kubik. Umurnya 5 sampai 9 hari.
fungsi trombosit yaitu berperan dalam proses pembekuan darah. Sekarang kita lihat mekanisme bagaimana proses pembekuan darah. Yang pertama, jika terjadi luka, maka trombosit akan pecah. Trombosit ini adalah komponen yang sangat rapuh dan mudah pecah jika tersentuh. Kemudian trombosit ini akan menghasilkan trombokinase atau tromboplastin. Kemudian dengan bantuan vitamin K membentuk protrombin dan juga ion Ca menjadi trombin. Selanjutnya trombin akan membentuk fibrinogen dan fibrinogen ini akan menghasilkan fibrin atau benang-benang. Kemudian luka tertutup. Sekarang kita lihat faktor yang mempengaruhi pembekuan darah. Yang pertama ada protrombin. Ini merupakan senyawa globulin yang dibuat di hati dengan bantuan vitamin K. Kemudian faktor yang kedua ada fibrinogen, merupakan protein plasma darah yang dibuat di hati. Yang ketiga ada ion kalsium. Ini merupakan ion yang diperlukan dalam seluruh tahap pembekuan darah. Dan yang keempat ada tromboplastin atau trombokinase. Ini merupakan protein plasma darah yang dibuat di hati dan berperan sebagai anti hemofilia atau anti darah yang tidak bisa membeku. Yang kelima ada vitamin K yang berperan untuk membuat protrombin di hati. Vitamin K ini disintesis di usus besar dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Sekarang kita akan membahas golongan darah pada manusia. Untuk memahami golongan darah ini kita akan melihat beberapa istilah. Yang pertama ada agglutinogen atau antigen. Ini merupakan unsur yang terdapat pada membran eritrosit atau membran sel darah merah. Yang kedua ada agglutinin atau antibodi. Ini merupakan unsur yang terdapat pada plasma darah yang akan menyerang jika terdapat antigen yang berbeda. Yang ketiga ada agglutinasi atau penggumpalan. Ini terjadi akibat reaksi antibodi dengan antigen yang tidak sesuai. Sekarang kita lihat sistem golongan darah yang pertama, yaitu ada sistem ABO. Sistem ini diperkenalkan oleh orang bernama Landsteiner. Yang pertama kita lihat ada dua komponen, yaitu ada agglutinogen atau antigen, kemudian ada agglutinin atau antibodi. Golongan darah A itu memiliki agglutinogen A dan agglutinin beta atau anti-B. Sedangkan golongan darah B itu memiliki agglutinogen B dan agglutinin alfa atau anti-A. Untuk golongan darah AB itu memiliki agglutinogen A dan B dan tidak memiliki agglutinin atau tidak memiliki antibodi. Sedangkan golongan darah O itu tidak memiliki agglutinogen tetapi memiliki agglutinin alfa dan beta. Nah, golongan darah AB disebut dengan golongan darah resipien universal. Artinya bisa menerima semua golongan darah tanpa terjadi agglutinasi atau penggumpalan. Sedangkan golongan darah O itu bisa mendonorkan ke semua golongan darah atau disebut dengan donor universal. Golongan O sendiri itu akan membutuhkan donor darah dari golongan darah O juga. Karena golongan darah O ini memiliki agglutinin, alfa dan beta tetapi tidak memiliki agglutinogen. Golongan darah yang kedua yaitu ada sistem Rhesus. Ini diperkenalkan juga oleh orang bernama Landsteiner, yaitu melakukan penelitian pada jenis kera Macaca rhesus. Sistem Rhesus ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada RH positif
yaitu memiliki aglutinogen RHD. Sedangkan jenis yang kedua, RH negatif, itu tidak memiliki aglutinogen. Nah, sekarang apa pengaruhnya sistem resus ini terhadap tubuh manusia? Kita lihat ada kasus. Yang pertama ada laki-laki yang memiliki golongan resus positif menikah dengan wanita yang memiliki resus negatif. Resus negatif ini banyak dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasia atau orang-orang Eropa. Sedangkan orang Indonesia hampir 99% itu memiliki resus positif. Jika anak pertama mereka resus positif, sedangkan ibunya RH negatif, maka bayi atau anaknya lahir dengan selamat. Tapi jika anak keduanya masih RH positif lagi, maka bayinya itu akan mengalami eritroblastosis fetalis, yaitu cacat pada bayi, di mana bayinya akan kuning dan daya ikat oksigennya rendah. Eritroblastosis fetalis ini terjadi karena bayi yang kedua, setelah bayi pertama RH positif lahir, maka darahnya akan masuk ke dalam tubuh ibu dan ibu akan membentuk antibodi. Sehingga bayi kedua yang berresus positif ini akan dilawan atau akan diserang oleh antibodi yang ada di dalam tubuh ibu.